Sudah sadar kita akan kembali kepada Allah, tenang. Semua masalah sebetulnya jadi nikmat. Gak ada sebetulnya yang takdir yang baik dan buruk itu. Semuanya baik dari Allah. Yang buruk itu cara pandang kita kepada Allah dan cara pandang kita kepada masalah itu sendiri. Waktu istri saya punya anak, istri saya kedua, istri saya punya anak yang kedua. Ini gak ada kopi, tapi gak apa-apa. Anak saya punya yang kedua, anak saya yang kedua. Istri saya suruh bilang, bahwa kayaknya jangan dulu kita ngegas punya anak lagi yang ketiga. Saya bilang, kenapa kamu ngatur-ngatur Allah? Anak itu rezeki dari Allah. Ada orang yang pengen punya anak, susah punya anak. Gas-gas aja mah bismillah. Ya dan tentu ini saya pengen beres ASI dulu. Ya udah beres ASI dulu. Beres ASI dan alhamdulillah lahir lagi anak saya yang ketiga. Terus saya bilang, Bapak aku capek banget. Kamu capek ketika kamu mengandalkan diri kamu sendiri. Tidak akan capek kalau merasa ini adalah ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak anak itu sarana ibadah kepada Allah. Bahkan Asia itu masuk surga ketika apa? Menjadikan suaminya tiket surganya, sabar ngadepin suami. Kan suami ibu nggak Firaun banget. Sabar aja. Ayo yang masih anak muda, sabar aja, kenapa sih? Jangan terlalu overthinking. Ya, karena kita tuh banyak melihat kebahagiaan orang lain sih, akhirnya kita jadi stres. Padahal uripiku sawang sinawang. Apa sih artinya? Apa sih? Ya itu. Uripiku sawang sinawang kan? Kita belum lihat seseorang bahagia kan aslinya juga belum tentu. Bukan sekedar do what you love and always love what you do. Do what Allah loves and always love what Allah said. Itu yang paling penting. Maka mulai dari sekarang, ayo kembali pulang dengan cara apa? Bertobat kepada Allah. Berjuang untuk beruang, bukan beruang. Berjuanglah untuk beruang, karena kita sadari bahwa hidup ini ternyata butuh uang. Ikhtiar dengan yang baik. Beruanglah untuk berjuang dan jadikanlah uangmu untuk senantiasa bermanfaat bagi orang lain dan berjuanglah sampai berpulang. Berpulang. Dan teruslah kemudian kita berdebat kebermanfaatan sampai kita dipanggil sama Allah berpulang. Setiap saya safari dakwah, saya keliling, saya mau pulang, mau keluar kota, pasti saya bilang sama istri saya, bisa jadi saya meninggal. Tolong doakan saya. Kan kita nggak tahu kapan meninggalnya. Jadi udah, ayo semangat lagi lah. Saat lelah itu diperbaiki dengan cara kemudian yang pertama, jiwa ini yang harus diperbaiki. Kalau teman-teman banyak pikiran, capek otak, fisik jadi kebawa capek. Ada penelitiannya itu. Ada istri saya, bukan istri saya psikolog ya. Ada 10 orang teman yang bertemu dengan satu teman lainnya di waktu yang berbeda, tapi obrolannya sama. Jadi misalkan kamu punya teman 10 orang, teman kamu tuh satu-satu datang ke kamu, tapi yang diomongin sama. Kalimatnya gini, kamu kelihatan pucat, kayaknya lagi sakit ya. Setiap ketemu dialami gitu. Ketika ketemu sama yang pertama, ngomongin gitu, kamu kayaknya lagi pucat, kamu pucat kayaknya lagi sakit ya. Dia pertama kan kaget, enggak kok saya sehat. Datang orang yang kedua, ngomongnya gitu lagi, kok kelihatannya pucat sih, kayaknya kamu sakit ya. Enggak, aku sehat, masih gitu. Terus sampai di tempat berikutnya, datang yang orang yang ke berikutnya, ke-7, ke-8, ke-9. Tahu apa yang akhirnya dia pikirkan? Pada saat itu langsung dia berpikir gitu, kayaknya saya sakit deh. Padahal tadinya dia sehat atau sakit? Sehat. Tiba-tiba dia betul-betul menjadi sakit. Kenapa? Karena pikirannya jadi sakit. Yang tadi nggak pernah kepikiran, akhirnya jadi kepikiran sakit. Seseorang, you are what you think. Kamu menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Kalau Tumas melihat konten-konten yang negatif, konten-konten yang merusak, saya jamin hidup kita jadi nggak tenang dan nggak bahagia. Kenapa sekarang Islam itu terus didiskreditkan? Ulama yang cabul dibahas terus, ustadz yang cabul dibahas terus. Sampai saya ngelewat teman saya langsung suruh, tuh lihat ustadz cabul kan. Jadi saya ke bawah-bawah juga. Ada pesantren yang cabul, semua pesantren akhirnya dianggap semuanya bermasalah. Bahkan sekarang katanya Mas 74 kilo itu dibawanya ke pesantren. Gimana sih?
Kok pesantren itu kayak jadi tempat sampah, membalikin semua yang buruk-buruk? Pesantren itu tempat mencetak manusia-manusia yang terbaik. Tapi ada beberapa pesantren yang kemudian bermasalah. Iya betul ada, tapi bukan mengeneralisir semuanya bermasalah. Orang yang dihijab kemudian selingkuh itu ada, tapi bukan berarti semua wanita yang dihijab itu tukang selingkuh. Terus kita ngejudge Islam atau kerudungnya lagi, tuh lihat tuh, percuma dihijab kalau hatinya masih begitu. Makanya aku gak dihijab, aku jaga hati dulu aja, hijab hati dulu aja. Itu kalau ada orang ngomong kayak gitu depan saya insya Allah bukan celana itu. Kenapa bukan celana? Saya lagi mencelanakan hati dulu aja. Ini otaknya nggak mikir gitu. Halo, assalamualaikum. Dan kalau kita capek, sampaikan kepada jiwa-jiwa yang bersedih. Begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempat untuk kembali, bawa lu keramat, biar hati boni obati. Dengan cara apa Ustaz? Bukan sekedar rekam medis, tapi ini dengan cara wasyifa'ul lima fis sudur, disembuhkannya dengan Quran. Hak Quran itu ada 6, dibaca, dipelajari, dipahami, dihafalkan, diamalkan, diperjuangkan. Nah, saya nggak pernah maksa anak saya ngapalin Quran. Ya alhamdulillah anak saya mencintai Quran. Saya suruh anak saya ngapalin Al-Fil. Ayo hafalin Al-Fil. Alam tau kali bapak alam. Terus dia nanya, apa? Artinya apa? Bacakan sa. Ini. Lihat coba. Alam taro kai bapak alam buka. Alam yaj'al kaidahu wa arsala alaihim. Terus kan cerita sirah dulu. Ini kejadiannya begini. Tiba-tiba anak-anak bilang, Bapak, jadi ini batunya panas. Iya. Dibawa sama gulung, terus dilempar ke pasukan Abraha. Terus pasukan Abraha pada mati. Iya. Kenapa batunya nggak kebakar kaki burungnya? Itu pertanyaan yang saya butuhkan. Jadi dia logis, batunya panas, terus dilempar. Harusnya kan kakinya burung itu kesakitan. Nah, itulah kuasa Allah. Kakak udah nggak usah banyak nanya lagi ya. Tapi kan itu diskusi supaya ngobrol. Terus dia kemarin saya ajak belajar nahwu shoroh pakai metode amsilati. Kan harus ngapalin adoman kita. Huruf aja riwa yang inilah kata wala saya ada fi anala juru bala mukai wa ma tawaqafu wa wala ala mata. Huruf jar itu berupa midah bila kata wala hasya ada fi anala juru bala dan kanona tanun. Nah, terus dia nanya gini. Ini saya, Bapak, aku harus ngapalin semua adomannya. Iya. Kan itu cuma 100 bait. Kalau Alfiah lebih banyak lagi. Ini lebih ringkasnya. Oke, dijalanin. Ketika dijalanin mungkin stres ya, karena harus ngapalin ini. Terus dia bilang, Bapak, aku butuh ngobrol. Ya, kenapa? Sekarang jelasin kepada apa fungsi dan tujuan aku ngapalin yang kayak begini. Dan itu kewenangannya kayak gitu. Dan tugas kita, ya jelasin supaya dia makin semangat. Begitulah kemudian ketika kita rasakan Allah, tolong ada teman untuk bisa bercerita. Dekatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu sudah capek pikiran, maka semua fisik kamu akan capek. Tapi kalau kamu capek fisik, kamu pikirannya sehat, maka fisik yang rentak, fisik yang lelah sekalipun akan dipaksa untuk sehat karena pikirannya kita sehat. Berapa banyak pasukan kaum muslimin ketika melawan di perang peperangan, ketika tangan sudah terputus, meskipun tangan kanannya putus, tapi tangan kiri tetap berjuang karena jiwanya sehat. Tanya, di masjid teman-teman banyaknya bapak-bapak atau anak muda? Ya udah pada tua masih bisa ke masjid, kan bukan tentang masalah fisik, ini tentang kekuatan yang ada di dalam jiwa. Allah bisa. Segitu dulu teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ngobrol aja. Astagfirullahaladzim, saya maaf ya. Dudukin tidak beretika. Nggak apa-apa ya, saya kan makhluk kasar. Mas Kinan makhluk halus. Jadi kalau saya kasar, karakter saya begitu. Saya sama sebenarnya juga mau gitu Pak, tapi nggak bisa. Oh iya, dari saya gini ya. Pengen sih pengen. Gini, nggak bisa. Gini bisa nggak gitu?
Astagfirullah. Astagfirullah. Ini Mas Kinan, Ya, kita tanya jawab dulu teman-teman yang mau diskusi. Silakan satu ikhwan satu akhwat dulu. Yang mau bertanya bisa angkat tangan. Boleh angkat tangan? mau sharing apa silakan. Mau sharing-sharing? Ada atau ada yang sudah nyatet di kertas tuh? Dari akhwat ada? Pengennya apa, hasilnya malah begitu. Jadi ada kalimat yang kayak gini. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinna nasa anfusahum yazlimun. Di Quran surat Yunus ayat 44. Posisi di sebelah situ. Nggak tahu saya. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia itu sedikit, tetapi sejatinya manusia itu suka zalim sama dirinya sendiri. Nah, artinya dari satu ayat ini kita bisa tadaburi. Pertama, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang buruk sama kita. Allah selalu kasih yang baik. Cuman tadi cara pandang kita yang akhirnya selalu menjadi buruk. Nah, apa tugas kita yang pertama secara langkah teknis? Saya suka ngajak anak saya dan teman-teman jamaah kalau curhat sama saya itu pertama membuat MOL atau Mapping of Life. Sebenarnya apa sih yang kita pengen? Halo, assalamualaikum. ML itu jadi kayak ada Mapping of Life. Jadi kayak kalau di Android itu ada My Diary, kayak aplikasi My Diary itu jadi kayak gini. Nah, gimana ya? Susah di zoom. Coba di zoom. Udahlah. Jadi My Diary itu journaling daily life-nya saya. Jadi saya harus bikin journaling tentang apa yang mau saya kerjakan, yang sedang saya kerjakan, dan yang akan saya kerjakan. Jadi apa? Yang sudah dikerjakan, sedang dikerjakan, dan yang akan saya kerjakan. Biasanya saya lebih fokus kepada yang sudah dan yang akan. Yang udah dikerjain saya ini. Besok saya mau ngerjain ini. Malam itu dibuat daily journalnya. Saya mau ngapain? Tapi kalau mapping of life itu lebih kepada gambaran besarnya. Sebenarnya saya punya cita-cita apa sih? Kan tetap kita diajak untuk al-ali ya, punya cita-cita yang tinggi. Nah, kemudian di mapping ini, cita-cita saya apa? Sebenarnya mau tujuan saya mau apa? Mau bagaimana? Ditulis. Cara pencapaian untuk kesana kita bisa beri diri. Nanti ada yang namanya hambatannya. Sebenarnya hambatan saya untuk mencapai itu apa? Kayak tadi misalkan, mohon maaf, saya ada biaya yang kurang, keluarga saya begini-begini. Nah, ada yang namanya kadang kita harus menenangkan effort kita yang lebih di situ. Yang tadi saya share sedikit. Saya juga sama, keluarga tidak mampu kuliah, sehingga saya harus memaksa diri saya untuk bekerja. Akhirnya saya kerja sambil kuliah. Dan di dunia saat ini itu saya rasa ya, mohon maaf kalau saya terlalu menggampangkan. Kalau zaman saya kan nggak ada afiliat. Zaman saya kan nggak ada afiliat atau kalau mau jadi reseller itu harus butuh modal. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya sangat terbuka. Kalau zaman dulu ya harus part time. Nah dulu tuh ada sebenarnya di sini kemungkinan sama kayak di Bandung. Sama ada tempat-tempat yang sebenarnya kita bisa kerja part time, yang itu bisa jadi tambahan penghasilan kita satu. Tapi effort kita jadi harus banyak tuh, karena udah harus kuliah, harus kerja. Nah nanti pas lamar ke pekerjaan itu, jadwal kuliah kita disetorin sama manajer, nanti diatur supaya kita nanti pas kerja itu nggak bentrok sama kuliah kita. Yang pasti harus masuk itu weekend ya. Kalau weekend harus masuk waktu saya. Nah, apa keuntungannya kayak gitu? Yang saya suka dulu saya kalau kita mau ngeluh mungkin kita bisa, Abimo. Kan kita sama ya, hampir sama kayak gitu. Mungkin banyak teman-teman yang senasibnya sama. Yang dari keluarga yang B aja gitu misalkan. Nah, kalau kita mau ngeluh mungkin bisa. Kenapa sih orang tua saya begini? Kenapa? Kan itu cuma nggak berubah keadaan. Kata Profesor Haji Agus Salim kan mengeluh itu tidak pernah menyelesaikan masalah. Ya kita tetap harus berjuang. Dulu rasanya pengen marah kita itu. Papa saya itu gini, gak pernah peduli sama saya. Kenapa keluarga? Mungkin pengennya gitu.
Tapi nanti A akan sadar di kemudian hari bahwa ternyata kondisi ekonomi yang seperti itu, atau yang kita anggap kok kayak nggak beruntung, nggak sekaya sahabat kita, justru itu mencetak mentalitas kita jadi makin hebat. Jadi menurut saya, silakan. Kalau mau nanya kuliah dulu, kuliah atau kerja ya, saya bilang kenapa nggak kuliah sambil kerja? Cuman kan kita sudah mikir duluan, capek Ustaz. Capek itu belum dikerjain, baru dipikirin. Kayak ada perempuan ini, Ustaz saya nggak mau nikah kayaknya deh. Kenapa? Takut di KDRT. Ya Allah, nikah aja belum. Nikah aja dulu, KDRT kan kemudian. Ya enggak lah, insya Allah. Jadi takut nikah padahal belum dikerjain. Nah, karakteristik Gen Z itu kadang too much think, terlalu banyak berpikir, akhirnya jadi overthinking. Akhirnya jadi anxiety. Ditambah kalau ada di quarter life crisis, di atas usia-usia 20 tahunan tuh, ketika melihat teman yang lain udah nikah, aku belum, begini kerja, penghasilan, udah punya ini, sampai ketika mau main harus sewa iPhone. Ada sekarang, saya nggak tahu di Purbalingga sampai ada penyewaan iPhone. Di sini juga ada. Ya terserah sih, nggak apa-apa. Cuma maksudnya apa ya tujuannya, terserah. Nah, saya kira gitu kalau pertama nanya ke saya, solusinya gimana Pak? Nomor satu, bisa kuliah sambil kerja. Yang kedua, keuntungan kuliah sambil kerja, waktu padat, kesempatan maksiat nggak ada. Jadi waktu kuliah saya juga nggak nakal banget ya, misalnya nggak pacaran itu karena ya memang nggak punya uang. Alhamdulillah Allah selamatin. Jadi jangan-jangan kita tuh sekarang miskin karena supaya Allah tutup potensi maksiat. Kita miskin aja cari Tuhan, bisa-bisa jadi pas kaya nanti kita malah jadi Tuhan. Orang itu kadang baru tobat ketika kena masalah kan? Nah ini kebayang lagi di kondisi yang sekarang, Allah mau jadiin supaya kemudian kuat keimanannya. Kalau sekarang banyak minta kepada Allah, insya Allah kedepannya Allah hidupkan lebih. Makanya saya pertama kerja sambil kuliah, fokus tuh nggak akan pacaran, nggak ada waktu soalnya. Yang kedua, upgrade sama skill di situ tuh, manajemen waktu, nanti upgrade. Bener itu, pasti ke-upgrade banget. Yang ketiga, jangan tinggal ibadah. Papa cuma nitip 5 aja. Yang bikin kita tenang itu ketika kita nggak maksiat sama Allah. Orang yang maksiat pasti nggak akan tenang kehidupan. Makanya sholat yang 5 waktu, jangan ketinggalan. Anak madrasah apalagi lebih banyak ilmunya dari saya. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jangan ketinggalan. Halo, assalamualaikum Besti. Seberat apapun masalah, jangan tinggal sholat. Benar itu, jangan tinggal sholat. Jadi kalau solusi yang kedua, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, sejatinya keimanan itu seperti baju yang bisa juga rusak. Maka perbaikilah keimananmu dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.